Salam saudara, kembali lagi di channelnya Sami Munovo. Jadi sesuai dengan thumbnail, dari kali ini kita bakal membahas tentang pengalaman saya ya. Banyak juga yang bicara juga kan, Mas, bagaimana sih pengalaman Anda bisa jadi pesilat gitu kan? Bagaimana sih perjalanan Anda itu bisa menjadi seorang pendekar gitu kan? Dari tampang-tampangnya Anda itu seperti korban pembulian gitu. Nah, jadi aku bakalan cerita aku dari awal sampai akhir juga ya. Sesuai dengan thumbnail, di sana juga aku juga letakkan kalau aku pernah mengikuti PSHT juga. Jadi semuanya bakalan aku bahas semua ya. Kita bakal membahas tentang yang pertama, saya itu adalah seperti korban bully ya. Ya benar, kalau orang bilang ya aku itu tampangnya itu culun. Orang yang pernah dibully habis itu pengen jadi pesilat gitu kan. Ya benar ya, aku benar dulu itu aku pernah dibully. Jadi aku bakalan bercerita nih, Jadi aku dari kecil banget itu belum sekolah ya. Dari kecil aku belum sekolah. Aku itu udah dibully loh. Jadi daerah sekitarnya, tetangga-tetangga aku, anak-anak tetangga itu, teman-teman aku juga sekarang masih jaga teman. Jadi mereka itu dulu keroyokin aku gitu kan. Dipukul, didorong sana, dipukul, dioper lagi sana, dipukul, dioper lagi sana. Itu ada 5 orang loh, teman aku itu ada 5 orang. Itu mukulin aku semua gitu masih kecil. Waktu masih kecil aku nggak mau membalas mereka. Karena kenapa nggak mau membalas mereka? Ya karena aku berpikirnya mereka nggak bakal mau berteman sama aku lagi gitu kan. Padahal aku dibully gitu kan, ngapain aku harus berteman sama orang yang suka membuli gitu kan. Tapi kan aku sangat sayang dengan mereka, jadi aku nggak mau kok membalas mereka gitu kan. Jadi aku dibully, dipukul-pukul, tiap hari dipukul. Sampai akhirnya aku mengadu sama orang tuaku, sama bapak saya. Saya bilang seperti ini, Pak, hari ini lawan saya 5. Mukul semua, Pak. Nanggung saya, Pak. Jadi saya bilang seperti itu sama bapak saya, dan bapak saya bilang seperti ini. Loh, kalau kamu nanggung, kamu digebukin ya balaskan besok. Nah, karena aku bilang sama bapak, aku nggak mau, Pak, nanti teman aku nggak mau berteman sama aku. Mereka masih bakalan mau teman sama kamu. Oh ya udah kalau gitu aku balas gitu kan. Jadi besoknya aku balas gitu. Aku ajakin berantem semuanya berlima itu satu-satu. Hari ini dapat satu ini, hari ini dapat satu ini, hari ini dapat ini. Sampai waktu itu tuh kan saya itu lagi tarung sama temen aku yang sering mukulin aku juga, kayaknya bosnya gitu kan. Dia bawa kayu, aku juga bawa kayu gitu kan. Dan tapi ya kayunya itu pas dia mukul aku tangkis seperti ini, kena matanya, makanya sampai bengkak gitu kan. Itu ya kalau pengalaman aku kecil ya, masih kecil banget. Nah, sejak kejadian itu aku mulai sukanya berantem. Masuk ke kelas 1 SD ya, kelas 1 SD aku hobinya berantem kok. Yang di kelas itu aku paling jago gitu kan, walaupun aku kayak culun gitu kan. Tapi ada juga sih orang yang lebih gede sama aku ngajakin aku berantem, aku juga takut juga sama dia gitu kan. Akhirnya aku pindah ke Bengkulu. Aku dibully banget di Bengkulu. Aku dari Bengkulu Selatan pindah ke kota Bengkulu, pindah sekolah kelas 2 SD. Aku dibully, sangat dibully, benar-benar dibully, dipukulin, diperintah ini itu. Karena saya tidak mau diperintah lagi, saya ajakin berantem gitu orang tuh kan. Satu orang saya ajakin berantem, saya menang hari itu. Tapi besoknya aku dikeroyokin, benar-benar dikeroyokin. Aduh, gimana ini aku pikirkan. Dan akhirnya naik kelas 3 SD, aku itu ikut karate. Forki Inkado ya, Inkado di Bengkulu. Jadi aku ikuti karate, dan sedikit bisa, fisik aku juga agak kuat sedikit gitu kan, karena dilatihnya olahraga gitu kan. Ya bisa mengerti pukulan juga gitu kan, bisa mengerti tendangan juga gitu. Jadi ketika aku berantem, aku menang terus. Selesai karate itu aku suka berantem, karena setiap berantem kalau orangnya sama gede sama aku pasti menang waktu di SD. Tapi sayangnya di kelas 5 SD aku berantem tuh 1 lawan 1 sama orang, 1 lawan 1. Habis itu aku menang, datang lagi satu lagi kan, jadi 2 lawan saya kan, tapi 1-1 gitu kan. Kalau SD itu kan kalau udah nangis kan nggak mau lagi berantem gitu kan. Orang anak SD itu kan kalau udah nangis itu tandanya kalah kalau masih SD dulu. Jadi 1 lawan aku itu kalah, dia nangis. Habis itu datang lagi yang temennya kan, aku pukulin lagi, nangis juga kan habis berantem. Nah, habis itu dikeroyok sekitar 8 orang gitu kan, nendangin, mukulin, ya aku kabur gitu. Ngapain juga aku di sana gitu kan. Ya aku kabur, tapi aku nggak nangis gitu kan. Aku bilang tunggu kalian gitu kan, aku bilang gitu kan.
padahal teman aku nggak ada kan gitu kan, aku juga anak baru juga gitu kan. Ada sih teman-teman sih, ada sih, tapi teman-teman nggak mau bantu aku kemarin itu. Nah, minjak di SMP itu aku bener-bener culun banget, bener-bener culun banget. Karena kenapa, waktu SD itu aku pulang ke Bungkus Selatan gitu kan, aku sering kok diajakin orang berantem, aku nggak mau. Sering dibully juga gitu kan, orang bilang aku ini penakut gitu kan. Sering juga sih orang kayak orang-orang pukul kan, orang dorong-dorong itu, ya aku diam aja gitu kan, aku ngapain juga, aku mau berantem gitu kan. Tapi pas aku pindah ke Bengkulu, aku tambah dibully lagi gitu kan. Kelas 2 SMP aku pindah ke kota Bengkulu lagi. Jadi aku itu bolak-balik loh, Bengkulu Selatan, kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, kota Bengkulu. Nah, pas di kota Bengkulu aku jadi anak baru. Pas jadi anak baru di SMP 20, di SMP Bengkulu ini, aku dipukulin lagi. Dibully lagi aku. Baru masuk aku udah dibully gitu kan. Karena kenapa? Ya bukan sombong sih, karena awalnya pas aku masuk itu cewek-cewek banyak suka sama aku gitu. Kalau SMP, waktu kelas 2 SMP itu sih. Nah, mungkin banyak yang ngiri gitu kan. Jadi orang itu hobinya itu membuli aku gitu kan. Baru datang pagi-pagi, sini kamu gitu kan, kamu kelas berapa? Kelas 2 kak. Dia kelas 3 gitu kan. Ditepuk tuh, aku diam aja gitu. Aku belum mau melawan gitu kan. Pas aku di kelas sama-sama kelas 2, dia itu baru ada olahraga gitu kan, celana itu kena becek-becek, dikibaskannya sama saya gitu kan, dikibarkannya ke muka saya gitu kan. Jadi muka aku itu penuh bekas becek-becek celana dia itu kan. Ya aku sabar aja gitu kan, kena bully lagi. Itu baru hari ketiga masuk gitu kan. Hari keempat masuk aku dibully lagi sama orang, dibilang ini juga. Enggak ya, di SMP waktu di Bengkulu itu parah banget gitu. Aku dibully sama cowok sama cewek juga yang bully aku gitu kan. Ya aku ngalah aja gitu kan. Tapi sampai akhirnya aku mulai panas, dan ada sih satu orang yang di kelas itu ngebully aku gitu kan, kayak ngajak berantem. Tapi aku mulai panas gitu kan, karena kalau mau tarung, sama-sama tarung, ya aku pasti bakalan kalah gitu kan. Dan akhirnya aku pakai kursi gitu kan, aku pukul dia pakai kursi kan, sehingga dia terduduk dan dia takut sama aku gitu kan. Waktu SMP gitu kan. Nah, habis itu pas aku mulai suka berantem, akhirnya aku nemenin orang yang hobinya berantem juga. Dan akhirnya aku hobi berantem kok. Tiap hari itu kalau ada orang pengen berantem, ayo berantem terus gitu kan. Sampai kelas 3, dari kelas 2 SMP itu, kelas 3 itu sering aku ajakin berantem gitu kan. Nah, tapi pas kami kelas 2 ada yang kelas 3. Nah, di situ masalah pembulian lagi di kelas 3. Di kelas 3 itu ini ya, sesuai dengan thumbnail, bukan Mbak Ceci aja pernah melawan 40 orang, aku pernah melawan 40 orang, real 40 orang. Kami itu berempat loh, kami teman itu berempat. Kelas 2 itu berempat. Itu ya termasuk preman lah orang bilang gitu kan. Seperti sok jago lah gitu kan. Kami itu berempat dikeroyokin sama seluruh anak kelas 3, cowoknya gitu kan. Ya cowoknya yang agak-agak lumayan lah, tapi kalau yang culun-culun mungkin nggak mau gitu. Tapi kalau 40 orang aku yakin ada kok. Jadi mereka tuh ngejar kami kabur dong. Ngapain kami harus melawan mereka gitu. Ya pertamanya kami melawan gitu kan, hanya beberapa orang gitu kan nyerang kita kan. Tapi dan akhirnya karena terlalu rame tadi kan, ya kita kabur juga gitu kan. Karena yang bantu mereka bukan SMP aja, ada juga kelas 1 SMA yang bantu mereka juga gitu. Lah, kami masih kelas 2 SMP, ada juga anak kelas 1 SMA, ya otomatis kalau kami mau melawan kami bisa mati gitu kan. Apalagi kemarin itu ganas banget sih mereka kan ngejarin kami gitu kan, mukul-mukul benar sampai terbonyok teman gua gitu kan. Nah, jadi aku ngadu sama kakakku kan, kakakku manggil temannya juga kayak bisa ya kayak jagoan lah gitu kan di daerah sini kan. Ya jadi ada kakak sama teman aku datangin itu lawan kami, dan akhirnya lawan kami nggak jadi gitu kan, mukulin kami gitu kan. Tapi aku udah dikejar rame banget. Besoknya karena udah ngadu sama kakak, besoknya aku berantem. Pas baru sampai celebuk 3 orang sekaligus SMP. Waktu SMP itu kan aku pukul juga, aku balas juga, tapi akhirnya aku mundur juga karena aku merasa aku kalah. Nah, pas akhir di sana baru aku ke PSAT. Ya aku sering dibully ini terus kan, karena ada kakak sepupu aku juga yang ini ya, yang warga PSAT. Dia bilang ikut PSAT aja kamu gitu kan, ikut aja sama saya ikut silat. Akhirnya aku mulai latihan silat. Tapi ya semenjak aku latihan silat, nggak tahu kenapa musuh itu jadi temen gitu, musuh itu mulai jadi temen.
nggak ada, mulai musuh itu mulai nggak ada lagi gitu kan, musuh itu mulai nggak ada lagi, dan orang-orang yang suka membuli aku akhirnya mulai mau berteman gitu kan, mulai berteman padahal mereka nggak tahu kalau aku ikut silat gitu kan. Itu kemarin aku ikut PSAT, ya aku jujur aja ya, aku ikut PSAT kemarin itu nggak sempat jadi warga. Karena nggak sempat jadi warga karena kenapa, karena kemarin itu aku mohon maaf dulu ya ke seluruh sedulur ya, sedulur PSAT ya, karena aku nggak jadi kemarin tuh nggak jadi pengesahan jadi warga ya, karena orang tua aku nggak setuju juga gitu kan aku jadi warga gitu kan. Jadi ya aku mengundurkan diri juga gitu kan, aku mengundurkan diri juga. Tapi ketika aku ngubungin mereka bilang nggak bisa lagi untuk pengesahan warga, mungkin udah terlambat gitu kan. Karena kemarin itu ada masalah sama keluarga, sama orang tua aku juga nggak mau aku jadi warga PSAT. Itu waktu 1 minggu lagi mau pengesahan loh ya, aku udah itu 1 minggu lagi mau pengesahan, baru udah tes sabuk warga ya, dan bukunya aku masih ada kok, kemarin tuh bukunya masih ada. Nanti ya aku ceritain lagi lah kalau mau ada pengen diceritain lagi kok. Tapi ya aku, walaupun aku nggak jadi warga, aku tetap bangga kok sama PSAT. Karena kenapa, mereka itu solid banget gitu, solid banget. Karena pas orang yang sering ngejar kami 40 orang itu kan nongkrongnya itu kan dekat bandara gitu kan. Nah jadi kalau aku mau latihan itu mereka pasti menghadang kita gitu kan. Aku sama teman-teman berempat itu ya, kami bertiga, satu enggak ya, bertiga itu ke PSAT semua gitu, ke PSAT semua ya. Kami kalau mau tempat latihan harus lewat tempat tongkrongan mereka. Tapi ya kadang kami dikejar gitu kan, sampai ke tempat latihan dikejar gitu kan. Habis itu kami pulang dikejar lagi. Kami mengadu sama pelatih kami kan, Mas, yang bilang kan kami sering dikejar, dikeroyokin sama orang kalau mau lewat bandara. Tapi ya yang aku salut banget sama PSAT itu, memang orangnya solid banget. Kami itu ya waktu hari itu, bukan hanya pelatih kami aja ya, tapi ketua rayon, sekretaris bendahara dari rantingnya itu ya, ada ketua ranting juga, ada ketua rayon, sampai ketua rayon itu dia itu ikutin kami gitu, mengawal kami pulang gitu kan, sampai ke rumah, benar-benar ke rumah. Namanya Mas Adi Waluyo, itu ketua rayon Cengkri ya, ketua rayon Cengkri Sluma Bengkulu Selatan ya, bagian Bengkulu. Nah kami latihannya di Sluma kemarin itu kan, solid banget pokoknya. Diantarin kami sama Mas Adi Waluyo sama saudara-saudara yang lainnya juga, rame banget nganterin kami pulang gitu kan. Karena mereka itu nggak mau kami itu terjadi dikeroyokin orang lagi atau dikejar orang lagi gitu kan. Jadi mereka mengamankan kami pulang sampai ke rumah. Baru kali itu kok pelatih yang mau bukan pelatih ya, tapi seluruh bagian Cengkeri itu ngumpul semua hanya untuk mengantar kami hanya orang biasa, hanya siswa mereka gitu. Saking solidnya, aku bangga banget sama mereka gitu kan. Memang solid, mereka solid banget gitu kan. Dan kalau masalah banyak juga ya, orang juga ada pernah bertanya, teman-teman aku juga kan, tentang pengalaman kamu di PSAT, jurus-jurusnya kamu gimana ya. Kalau jurus-jurus dari PSAT apapun itu ya, itu nggak pernah aku bongkar ke orang-orang lain. Itu aku simpan pribadi, karena kenapa, itu memang milikku pribadi, pengalaman aku juga gitu kan. Nah aku nggak mungkin kok nyebarin jurus-jurus mereka ya, karena mereka aja sudah memberikan pengalaman yang luar biasa sama aku kan. Nggak mungkin aku jadi seorang pengkhianat gitu kan. Jadi aku nggak mungkin lah untuk merusak suatu organisasi yang sudah besar, yang sudah menolong saya ya, sudah mengantar saya, dan kebaikannya juga luar biasa juga, solidnya juga luar biasa juga, dan memberikan pengalaman dan memberikan aku itu bisa dasar silat gitu kan. Dasar silat itu sudah aku pahami juga gitu kan. Pokoknya aku bangga banget lah sama mereka gitu kan. Sampai sekarang kok hubungan aku juga masih sering bersilaturahmi sama mereka juga kan. Mereka juga tetap menganggap aku saudara gitu kan, walaupun aku bukan warga PSAT gitu kan. Nah jadi selesai sana aku SMA. Kemarin juga aku pernah ikut latihan Pagarusa juga. Aku juga pernah ikut latihan di Tabafuji juga beberapa bulan. Dan akhirnya aku menemukan Persinaga. Sebenarnya Persinaga itu udah lama banget aku direkomendasikan sama ayahku. Karena kenapa? Ayahku itu sebenarnya dari dulu pengen aku masuk di Persinaga. Karena kenapa? Guru besarnya itu
saudaranya ayahku gitu kan, masih om lah aku manggilnya gitu kan, masih om lah aku manggilnya, tapi dia itu sebenarnya temannya ayahku, tapi sudah dianggap saudara gitu kan. Guru besar kami namanya itu Syamsul Rizal, orang Padang gitu kan. Eh, kakeknya guru besar kami itu salah satu guru besar silat Tuo di Padang gitu kan, di Minangkabau gitu. Dan aku ngikut pencak silat di Persinaga ya, Persaudaraan Wanaraga. Aku sudah 5 tahun di sini. Aku sudah 5 tahun bergabung di Wanaraga ini, dan sekarang aku sudah memegang tingkat pendekar muda atau pelatih gitu kan. Jadi juga kalau masalah tentang aku pernah ngikutin beberapa perguruan, ya itu aku jadikan pengalaman pribadi aku atau sebagai kelebihan aku aja gitu kan. Karena kenapa? Ya memang itu memang sudah jadi hak saya gitu kan untuk menjaganya gitu kan. Aku nggak pernah menyebarkan apapun yang aku dapat dari suatu perguruan yang berbeda, tidak pernah aku bongkar ke orang-orang lain gitu kan. Tapi kalau aku perkembangkan dengan hasil buatan karya aku sendiri, ya itu nggak apa-apa karena itu udah karya aku sendiri gitu kan, dan tidak mengganggu gerakan-gerakan atau jurus-jurus mereka gitu. Nah itu sih kalau pengalaman aku ya kalau bagi teman-teman yang masih penasaran gitu kan pengalaman aku, memang ya aku itu dulunya sering dibully dan sampai akhirnya sekarang aku ya bisa jadi pelatih juga gitu kan. Sekarang ya alhamdulillah lah ya, bersyukur lah aku sampai sekarang ini ya aku tidak pernah dibully lagi gitu kan. Saudara aku tambah banyak gitu kan. Persaudaraan aku, silaturahmi aku, tali silaturahmi kepada pencak-pencak silat di Provinsi Bengkulu ini juga akrab banget gitu kan, sama Tabak Suci, Bagar Nusa, Wana Mitra ya, sama PSAT, sama IKS, semuanya banyak kok. Teman-teman aku juga ada juga yang ikut di sana juga kan. Lah kalau tentang pengalaman pribadi aku gitu kan. Ya jadi kalau masalah ini ya, kalau masalah pernah bertarung ya seperti itulah ya, pernah diserang juga gitu. Oh iya, sampai pernah aku itu waktu SMA ya, belum aku ceritain gitu kan. Aku itu pernah melawan 3 orang sekaligus, tapi belum tahu menang kalahnya ya. Tapi 3 orang itu orang biasa ya, bukan orang pencak silat atau orang bela diri, hanya orang biasa. Jadi itu ada kesalahpahaman dan akhirnya itu jatuh pakai motor dan mereka mau keroyokin saya. Jadi ketika mereka datang ya aku pakai tendangan, pakai pukulan kan. Habis itu plus tendangan pakai pukulan ya, ada yang salah satu langsung jatuh, langsung terduduk gitu kan, ada yang langsung kena aku pukul, langsung abis itu aku tendang gitu kan, ada juga yang langsung aku kunci, dan akhirnya orang sampai rame. Dan andai kan orang itu nggak rame ya kemungkinan aku bisa kalah kan, karena mereka juga bertiga, kita nggak tahu kan, entah yang 2 tadi walaupun mereka terjatuh, siapa tahu mereka ngambil kayu atau ngambil batu kan kena kepala saya, kalau nggak ada orang rame yang memisahkan kami gitu kan. Ya namanya Tuhan masih sayang ya, kayak gitulah kan, jadi dipisahkan gitu kan. Kalau nggak dipisahkan ya kemungkinan aku bisa mati gitu kan, kalau mereka pakai senjata kan, walaupun kalau mereka mau mengambil senjata batu atau kayu gitu kan. Itu sih kalau tentang pengalaman aku ya, tentang pengalaman aku. Jadi kalau untuk masalah Master Agus lawan 200 ya aku belum percaya sih, belum percaya sebenarnya untuk Master Agus aku itu sudah ngefans sama dia itu dari awal gitu. Kenapa aku ngefans sama dia? Ya sebelum adanya pemecahan batu gol siluman ini aku ngefans sama dia gitu kan. Karena cara giatnya berlatih, caranya mengajarkan murid-muridnya itu gitu kan. Aku sebenarnya ngefans sih sama dia kemarin itu kan. Tapi semenjak mulai adanya bisa golok siluman apapun, nah aku mulai kurang tertarik lagi gitu kan, dan sangat tidak tertarik ketika dia tidak menyelesaikan masalah, tidak ada klarifikasinya. Orang silaturahmi kok nggak ada gitu kan, nggak keluar kan, nggak nunjukin muka atau silaturahmi bersama gitu kan, silaturahmi atau menyambut fighter-fighter MMA gitu kan. Aku berharap banget sih semuanya ini bisa clear banget kok, bisa clear banget, Harimau Utara dan sama Bela Diri Bersatu itu bisa damai gitu kan. Tapi ya dari timnya Harimau Utara ya menurut aku sih klarifikasi lah gitu kan, karena buktinya juga belum ada gitu kan. Kalau mau bikin bukti dengan video ya orang tidak akan bakal percaya, walaupun kalian live di video YouTube kalian, orang nggak bakal percaya gitu kan. Karena kenapa? Live itu kan bisa, video yang sudah jadi bisa di live kan. Nah, kalau mau live itu kan bisa seperti itu kan, kita nggak bisa ini kan, kita nggak bisa
kita nggak bisa menentukan itu asli atau tidak. Dan kalau memang mau buktikan, ya buktikan di depan mata gitu kan, di depan mata fighter-fighter MMA. Dan kalau memang mau minta maaf ya minta maaf aja gitu kan, biasa aja kok. Kalau orang bela diri seorang pendekar meminta maaf kan, semua orang kan juga memiliki kesalahan gitu kan ya. Tapi kalau kalian tidak mau minta maaf, ya kalian bakalan seperti itulah kan, orang bakal memandang kalian begitu rendah gitu kan. Itu saja sih kalau pesan aku gitu kan. Semoga kita cepat berdamai, dan semoga Mbak Cynthia Chandra dan Mas Ragus keluarkan klarifikasinya. Dan klarifikasinya ya janganlah arogan gitu kan. Namanya kita bela diri kan, seorang pendekar kan cinta damai gitu. Mungkin itu saja ya tentang pengalaman pribadi aku juga. Memang aku dari orangnya suka dibully dari dulu juga gitu kan ya. Memang tampangku culun-culun seperti ini sih ya, ngapain juga harus pamer sosok preman, itu nggak perlu juga sih. Aku suka yang kayak gini aja gitu, kayak orang-orang biasa lah gitu kan. Memang aku juga orang biasa juga gitu kan. Mungkin itu saja ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian komen aja, nanti bakalan aku jawab juga gitu kan. Atau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang pengalaman atau apa gitu kan di video selanjutnya gitu. Mungkin itu saja ya untuk video kita hari ini. Sampai jumpa video saya berikutnya. Salam persaudaraan. Saya Simon Ufo.